Ya, namanya polisi itu makanya baju polisi ini warnanya coklat, Pak Eri. Kenapa itu? Coklat ini warnanya warna tanah. Iya. Kenapa warna tanah? Tanah itu tempat orang meludah, Pak. Orang muntah, orang buang kotoran. Tapi di tanah itu sumber kesuburan, sumber kemakmuran. Iya kan? Nah, contoh pohon beringin. Kita enak di bawah pohon beringin, sejuk, daunnya rindang, berdirinya di atas tanah kan, dan memanfaatkan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Harry Frederick Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang santai kembali bersama salah satu personil Polres Dharmasraya. Mungkin kita tidak asing lagi karena beliau sering nampak di permukaan umum, yaitu sering memberikan arah-arahan tentang lalu lintas yang ada di Dharmasraya ini. Kita sambut langsung saudara abang kita, Bang Satria Rio Satria ya Pak? Siap. Terima kasih Bang Eri. Ya. Alhamdulillah, pagi ini kesempatan yang luar biasa yang saudara berikan kepada saya, yang mana di sini mungkin saya mewakili petugas yang ada di Polres Dharmasraya, yang mana undangan ini insya Allah akan saya gunakan atau saya berikan kepada saudara Heri untuk menyampaikan beberapa edukasi tentang tertib berlalu lintas. Alhamdulillah ya Allah. Makasih. Kita sekarang Bang Rio, sebelum kita menuju ke topik yang inti, boleh sedikit perkenalkan diri pada pemirsa. Ingin lebih kenal lagi siapakah Bang Rio itu? Siap. Terima kasih Bang Heri. Saya perkenalkan, nama saya Rio Satria. Kelahiran 7 Januari 1984. Alumni SMA 1 Si Junjung. Pendidikan Diktutba Polri tahun 2004. Saya ditugaskan di Dharmasraya ini dari tahun 2005. Jadi udah 17 tahun saya di Dharmasraya ini. Alhamdulillah di Dharmasraya ini sudah sama dengan kampung kedua. Kampung pertama Pasaman Barat, kampung keduanya di Dharmasraya. Karena sangat banyak saudara-saudara di sini yang begitu mengarahkan saya, merangkul saya supaya menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Sampai saat ini Bang Rio posisi di Polres Dharmasraya itu sebagai Kanit Dikyaksa ya? Ya. Jadi saya di Polres Dharmasraya ini diamanahkan dari pimpinan sebagai PS Kanit Kamsel. Kanit Kamsel ini keamanan dan keselamatan, Pak. Dari tahun 2019 saya. 2019. Yang mana Kanit Kamsel ini bertugas memberikan apakah itu edukasi, pendidikan anak usia dini, anak TK, anak SLTP dan anak SMA, sampai berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti PU, Dinas Perhubungan, Jasara Harja. Itu adalah mitra sinergi kami supaya amannya masyarakat kita berkendara di jalan lintas Sumatera ini, supaya terhindar dari laka lantas. Wah, seperti itu, Pak. Iya. Jadi kita membahas tentang laka lantas ya. Iya. Penyebab laka lantas itu apa pertama kali, Pak? Penyebab laka lantas itu ada 3, Bang. 3 ya. 3. Apa Yang itu? pertama jalan, Oke. yang kedua kendaraan, yang ketiga manusianya, human error, kesalahan manusia. Betul. Contoh misalnya ngaruh kendaraan. Pengaruh kendaraan. Kendaraan. Apa aja tuh, Pak? Contoh, berkendara malam hari tidak menggunakan penerangan atau lampu. Dari lampu depan atau lampu belakang ya? Tidak ada. Sangat banyak sekarang, Pak. Kita berkendara malam-malam, rupanya ada motor di depan. Iya, betul. Nah, karena penerangannya nggak ada. Ada juga mungkin kendaraan remnya blong, yang baru kejadian di Sialang, kilometer 6. Kilometer 6 ya. Mobil truk turun, blong, menghantam mobil yang ada di depannya sampai ke rumah. Betul sekali. Itu kalau nggak salah saya tuh 3 orang meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia. Oke. Nah, ada juga pengaruh
manusianya. Manusia. Mobilnya sehat, jalannya bagus, tapi orangnya ada yang menggunakan handphone sedang berkendara. Gini, ternyata di depan ada mobil lewat, akhirnya karena kurang hati-hati, satu tangan memegang handphone, akhirnya tabrakan. Betul sekali. Satu. Yang kedua, ngantuk. Berkendara malam-malam karena capek mungkin, ngantuk, akhirnya terjadi kecelakaan. Karena terlalu memaksakan kehendak. Ya itu terjadi selalu Pak Rio. Karena banyak sekarang nih kalau saya lihat itu masyarakat tuh sebentar lagi rumah saya nyampe. Iya. Itu rumah saya udah nampak tuh. Iya, betul. Akhirnya dia paksain lah bawa mobil. Siap. Betul Itu sekali. banyak itu, Pak. Ada juga kemarin ini yang kecelakaan di Kota Baru di seberang Peruko. Mobil itu rusak. Datang pengendara, ditabraknya ekor mobil ini sebelah kanan. Akhirnya si pengendara ini meninggal dunia. Mungkin bisa jadi karena rambu yang kurang. Makanya kami menekankan kepada pemilik mobil, harus ada segitiga itu, Pak. Iya. Jadi kalau seandainya mobilnya rusak 50 meter dari titik mobil kerusakan, dipasang rambu tersebut. Jadi itu tuh mau malam hari, mau siang hari itu kan kelihatan karena itu mengeluarkan cahaya. Ada pantulan cahaya. Jadi orang akan lebih hati-hati. Bahwasanya di depan ada mobil kecelakaan atau ada mobil yang rusak. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Jadi dari 3 aspek tadi lah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya. Iya, betul. Karena kita lihat bahwasanya laka lantas itu adalah termasuk yang terbesar ya di Damastraya ini ya. Yang tertinggi yang kalah lantasnya. Tertinggi ya, Pak. Betul. Sesuai dengan ada beberapa hari lalu kami melaksanakan forum lalu lintas angkutan jalan. Yang mana dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Daerah, PU, Bapeda, Jasara Harja, dan dari pihak kepolisian. Yang mana dari pantauan dari Kepala Dinas Jasara Harja Solo, Ya. 17 orang meninggal dunia di Damastraya, angka yang tertinggi. Itu dialami oleh anak-anak usia produktif. Wow, betul. Usia produktif itu yang mana? Anak SD, SMP, dan SMA. Sebenarnya anak-anak ini belum boleh menggunakan sepeda motor, Pak. Tapi orang tua memberikannya karena kita sekarang tugas berat bagi Vario ya untuk memberikan edukasi kepada orang-orang tua ya. Betul. Masuk pada sekolah-sekolahan. Betul. Ya. Jadi pada saat ini sesuai dengan telegram dari Ditlantas Polda Sumbar itu turun TR. Apa itu TR telegram? Bagaimana menekan angka laka lantas di daerah atau zero accident. Jadi kami koordinasi dengan dinas dinas pendidikan, dinas Kemenak. Kok sampai Kemenak? Kalau dinas pendidikan itu kan SMP, SMA, SD negeri, SMA negeri. Betul. Kalau MTS, MIN, Aliyah, Pondok pesantren itu dari Kemenak. Kami datang ke sana, kami berkoordinasi, kami bersinergi bagaimana menekan angka lantas ini. Salah satunya mungkin dari Pak Bobi selaku Kepala Dinas Pendidikan Damastraya. Dia menyampaikan kepada jajarannya untuk tidak menyediakan tempat parkir kendaraan. Dengan tidak menyediakan tempat parkir kendaraan berarti itu adalah wujud tidak adanya atau tidak boleh para pelajar menggunakan sepeda motor. Betul. Yang pertama. Okay. Yang kedua, kami juga bersinergi juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Damastraya, yang mana menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk mengupayakan adanya bus sekolah. Sebenarnya keuntungan dari bus sekolah ini sangat besar, Pak. Betul. Anak kita dijemput ke rumah, Oke, ya. dan ntar ke sekolah. Oke. Selesai sekolah, diantar lagi ke rumah. Ya dibayar dong. Iya. Nggak mungkin gratis Iya, kan? betul. Nah, tapi keuntungannya banyak di sana. Dan itu adalah salah satu untuk mengurangi angka kecelakaan. Kalau kita ukur pembayaran mereka, kalau saya lihat itu lebih bagus menggunakan yang itu dibandingkan dengan mengasih uang minyak kepada anaknya. Banyak terjadi, Pak, gara-gara uang minyak ini. Iya. Maksudnya seperti ini.
ada beberapa hari lalu, bukan hari, beberapa yang lalu lah. Oke. Kejadiannya ini anak sekolah menggunakan sepeda motor. Oke. Pergi sekolah, "Bu, saya berangkat sekolah." "Ya, silakan," kata orang tuanya. Iya, Berangkat. Minyaknya sedikit, kata orang tuanya, "Cukup." Berangkat sekolah, nyampe sekolah, mungkin anak tuh jajan, belanja, sarapan atau makan Betul siang sekali. mungkin di sekolah. Pulang, pas pulang motornya kehabisan minyak, kehabisan BBM. Iya. Didorong sama si anak, dorong. Datang orang lewat. Bukan orang dikenal ya? Bukan orang dikenal. Waduh, ya Allah. "Ah, kenapa kamu?" "Minyak ndawa abi, Pak." "Ah, tuh gak boleh, Pertamina aja, boleh mah. Kios minyak ada di situ. Belilah minyak itu. Piti nak do, Pak." "Nak tuh do. Kau piti 50.000." Iya. Anak tersebut dikasih uang 50.000. Pergilah beli minyak di sana 1 liter. Betul. Dikembalikanlah uang 40.000. Oke. "Makasih, Pak." "Ndak merokok, Ang. Awak li merokok, rokok sempurna, Pak." "Apalah beli rokok sempurna sukis tuh." Baik sekali orangnya ya. Baik sekali Ya, orangnya. betul. Lanjut. Dibeli rokok. Oke. Sisa uangnya 15.000. Sempurna kan 25.000 tuh. Oke, ya. Minyak 10.000 berarti 25 kan? Ya, 35 semua. 35 semuanya. Sisa 15.000. Biarlah. Nanti kalau habis lo minyak kau beli ya. Iya, Pokoknya iya. itu sampai yang menundo. Anak sekolah. Ayolah Pak. Elok lah Pak kau kecek si anak tersebut. Betul sekali. Jadi dalam waktu perjalanan, udah jalan, anak ini dikejar sama orang tadi. Dek, minta tolong cek. "Apa tuh Pak?" "Apa dipanggil dek orang rumah Pak harus balik. Anak Pak sudah ndak lemak badan. Iya. Apa ada barang kuah kadia Pak titipan untuk kawan apa di sinan. Inilah menunggu kok. Inilah menunggu sinan. Iya. Minta tolong mana di? Nyo tak aja mah. Betul. Namanya anak sekolah kan tidak tahu apa barangnya. Nggak cross check lah dia. Nggak cross check. Dan dia orangnya Ya, baik juga dia gitu. baik. Iya. Dan si anak ini karena dapat uang, dapat minyak, Dapat dapat rokok. rokok, dapat kembalian 15.000 Iya, kan. iya. Tentu si anak ini percaya nggak mungkin bapak ini aneh-aneh kan. Betul. Setelah itu dibawalah sama si anak. Dalam perjalanan si anak ini diperiksa oleh kepolisian. Oke. Setelah diperiksa, ya si anak tuh nggak tahu apa-apa, tuh Ya. nyerah aja. "Ya Pak, silakan periksa Pak, ada apa Pak?" Dicek. Ternyata di dalam paket tersebut ada narkoba. Masya Allah. Narkoba Pak. Betul. Memang si anak itu tidak tahu menau dengan paket tersebut. Memang tidak tahu menau dia. Tetapi di dalam undang-undang menggunakan, mengangkut, atau membawa, mengedarkan itu salah. Akhirnya anak ini tersandung dengan kasus narkoba. Betapa kasihannya kita. Makanya sebab itu anak pelajar ya. anak pelajar. Makanya oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada sekolah-sekolah. Misalnya saya datang ke SMP 4 Kota Baru. Iya. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Siska Arliani itu Pak. Oke, ya. Bu Siska ada orang Siabo sini. Kami berkoordinasi yang mana sekolah tersebut dulunya tidak menggunakan bus sekolah Pak. Tidak ada bus sekolah Tidak sama ada sekali. bus sekolah. Jadi pelajar semua menggunakan kendaraan ya. Menggunakan kendaraan. Oke. Datang ke sana. Dari anak-anak tersebut, dari yang tidak tertib, kita usahakan menjadi tertib. Wah, Dari yang tertib ini, bagaimana bisa lebih tertib? 3 tingkatannya. 3 tingkatannya. Iya. Pertama, anak-anak yang terok aja nggak pakai helm. Betul. Setelah itu pakai helm. Oke. Setelah pakai helm kan masih salah, dia kan masih di bawah umur. Iya, betul. Bagaimana caranya? Kita arahkan pakai bus sekolah. Alhamdulillah dari tahun 2020 sekolah tersebut menggunakan bus sekolah anak-anaknya. Sampai sekarang. Dan itu adalah salah satu penurunan angka Penurunan kecelakaan. angka kecelakaan. Jadi korelasinya memang seperti itu Pak Eri. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin tinggi nih kesadaran Ya, masyarakat betul. nih, Ya. angka kecelakaan akan menurun. Wah. Seperti itu Bang. Betul. Contoh lagi salah satu sekolah di MTS Kota Baru. MTS Kota Baru. Coba Bapak bayangkan. Siswanya 873. Banyak sekali ya, Pak. Banyak. MTS tuh, MTS ya. Kota Baru. Ya. Di belakang kantor wali itu. Oke. 873 waktu itu saya datang. Kami melaksanakan sosialisasi itu Pak tidak bisa sekaligus.
Betul sekali. 3 kali. Pagi, nih orangnya. Oke. Siang, nih orangnya. Sore, nih orangnya. 3 kali sesi. Jadi saya datang bersama Kasat Lantas ke Dinas Perhubungan, Pak Jun namanya. Dinas Jasara Harja, Pak Rosidi, Pak Wali, Pak Lubis. Oke. Setelah itu Bu Kepala dan seluruh wali murid. Misalnya yang pagi itu kelas 1, Pak. Yang siang kelas 2, yang sore kelas 3. Kan dibagi tuh. Untuk prokes juga kan. Jadi kami memberikan himbauan di sana. Cobalah Bapak Ibu bayangkan, saya bilang. Lokasi halaman sekolah kita ini bentuknya. Oke. Murid yang ada di sini 873 orang. Jangan dibayangkan per anak bawa sepeda motor 50% saja. 400 kendaraan. 430 kendaraan yang parkir di dalam. Penuh. Penuh. Iya. Sedangkan yang digunakan lahan parkir tersebut adalah lapangan basket, lapangan voli, Iya. lapangan bulu tangkis. Yang pertama saja polusi itu, Pak. Betul sekali. Nah, coba bayang, polusi yang pertama dulu. Akhirnya anak-anak kita kan nggak sehat. Ya, itu betul. Masuk motor, asapnya hirup. Satu aja motor di depan kita udah pusing kita, apalagi 400 motor. Betul. Nah, jadi kan polusi, Pak. Yang kedua, proses BBM pun tidak akan nyaman. Ya. Contoh, saya lagi belajar nih. Ah. Rupanya Pak Eri mau pulang nih. Siapa tuh ya? Betul. Oh. Bunyi lo motor balik. Dia. Siapa tuh? Iya. Nah, Betul. akhirnya kan nggak konsentrasi belajar. Terganggu belajar Iya, jadinya. Iya. Sedangkan kita berusaha bagaimana anak-anak kita menjadi generasi yang hebat di hari esok, yang berlandaskan iman dan takwa. Betul. Jangan hebat saja. Iya, betul. Kalau kita suruh aja anak-anak ini hebat tapi tidak berlandaskan iman dan takwa, nanti jadi monster dia. Iya, betul sekali Pak Rio. Betul. Nah, jadi dia harus berlandaskan iman dan takwa. Seluruhnya tetap berlandaskan iman dan takwa. Kami pun di Polres Damasraya, Pak Heri, Kapolres kami menyampaikan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, berlandaskan iman dan takwa. Wow, Masya Allah. Kerja keras, Ya, kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, tapi semua berlandaskan iman dan takwa. Masya Allah. Jadi semuanya akan enak. Betul. Jadi gini Pak Rio, kemarin kan kita pernah mendengar informasi bahwasanya ada tentang namanya Taman Lalu Lintas. Oh iya, yang betul, ada betul. di Polres Polres. Damasraya. Taman Lalu Lintas ini untuk siapa dan apa fungsionalnya? Ya, terima kasih. Dari Taman Lalu Lintas ini, kami di Polres itu nama Taman Lalu Lintasnya Taman Lalu Lintas Tunggal Panaluan. Dibangun oleh Bapak Bondan Wicaksono, yang mana beliau sekarang ini menjadi Dir Intelkam Polda Jambi. Oke. Jadi Taman Lalu Lintas ini semakin hari memang diperbaikan terus sama pimpinan-pimpinan kami. Bagaimana supaya lebih mantap dan supaya lebih bagus. Saat ini kami Polres Damasraya ini membuka ruang kepada seluruh anak-anak TK atau PAUD dan SD untuk hadir ke Polres. Ngapain sih ke Polres? Itu pertanyaannya. Ya. Yang pertama untuk hadir ke Taman Lalu Lintas. Di Taman Lalu Lintas itu bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, Pak. Contoh, masuk ke Taman Lalu Lintas, ada marka jalannya, Pak. Marka jalan ini ada yang putus-putus, ada yang tidak terputus. Oke. Jadi anak-anak tuh kita kasih tahu, anak-anak ini kan terputus-putus nih. Artinya anak-anak boleh mendahului. Oke. Kalau tidak terputus, berarti anak-anak tidak boleh mendahului. Iya. Satu. Iya. Yang kedua, misalnya ada tikungan. Jalan itu kan ada tikungan, Ya. dilarang berhenti, stop. Oke. Kita sampaikan kepada anak-anak, ini kan tikungan nih. Nah, Ada rambu-rambu stop nih. Berarti anak-anak tidak boleh berhenti di tikungan. Jadi kalau misalnya anak-anak menaiki kendaraan bersama orang tua, kalau orang tuanya parkir di tikungan,
tolong sampaikan tidak boleh. Betul sekali ya, itu terjadi sama saya sendiri Pak. Saya sendiri ketika parkir di pinggir jalan, Pak, itu adalah kata stop, gak boleh berhenti, kata Pak polisi. Iya, ya ada Bapak. Seperti itu Pak. Jadi tidak boleh parkir. Iya. Yang kedua, ada misalnya zebra cross, jalan, ada rambu-rambu seperti ini, terputus-putus, Ya. hanya panjang kan, tempat nyebrang. Ya. Di sebelah itu ada misalnya rambu-rambu halte, rambu-rambu Ya. mobil. Oke. Berarti kita sampaikan kepada anak-anak, untuk menaiki kendaraan kita harus duduk di halte. Jadi di halte ini tempat pemberhentian mobil. Iya. Naik, jalan, nah kita kasih tahu semuanya kan. Ternyata di perempatan depan ada traffic light. Oke. Merah, kuning, hijau. Kita kasih tahu sama anak-anak. Kuning ini apa artinya, merah ini apa artinya, hijau ini apa artinya. Kita kasih tahu. Oh, banyak juga sekarang ini Pak. Alhamdulillah lah, dengan adanya taman lalu lintas ini, edukasi ini lebih masuk Pak. Betul sekali. Karena anak ini masuknya dengan cara bermain. Kami lari-lari, oh, lampu merah berhenti. Iya. Berarti dia nanti seandainya membawa mobil sama orang tuanya, Papa lampu merah berhenti. Anaknya ngasih tahu orang tuanya. Dan itu adalah salah satu pembelajaran dari usia dini. Dari usia dini, Pak. Cukup banyak sekali rambu-rambu di Polres Damastraya. Dan selanjutnya kita juga mengenalkan dengan alam. Di belakang Polres kami itu, Pak, ada juga Taman Bayangkari. Taman Bayangkari. Taman Bayangkari ada. Taman Bayangkari itu apa sih? Kita ada nanam tumbuhan, ada kumis kucing, ada jahe, banyak sekali. Manfaatnya apa? Oh, misalnya adik-adik jatuh luka, ini ada taman betadin, daun-daun itu dikasih, itu bisa. Jadi Polres Damastraya itu di belakang Polresnya itu Pak, itu banyak taman, ada taman lantas, intel, serse, posek-posek ada. Jadi kami itu bersinergi seandainya masyarakat ada yang butuh kumis kucing, datangi Polres, ada itu. Oh iya betul. Oh, butuh jahe, ada. Ada semuanya. Lengkap semuanya. Alhamdulillah. Seperti itu. Oh, jahe merah ada juga. Oke. Banyak di sana. Jadi gimana cara mekanismenya Pak Rio ketika misalnya ada sekolah-sekolah yang ingin berkunjung ke Polres, apakah langsung saja atau bagaimana? Ada nggak mekanismenya? Kalau mekanisme sebenarnya tidak terlalu rumit. Cukup bikin surat, misalnya sekolah A, kepada yang terhormat Bapak Kapolres Damastraya. Perihal kami ingin mengunjungi Polres Damastraya dalam rangka edukasi sambil bermain. Belajar sambil bermain atau edukasi lah kan. Setelah itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas. Oke. Dilayangkan ke Polres. Kalau misalnya sekolah tersebut tidak ada bus sekolahnya, kami jemput, Pak. Oh, dari pihak Polres menjemput Kami ke sekolah. jemput, Pak. Oh iya. Setelah kami jemput, kami jemput dari Polres, jemput ke sekolahnya, kami bawa ke Polres, kami berikan edukasi, kami berikan pemahaman apa-apa sih tugas polisi, apa-apa sih alat-alat polisi, ada mobil tambora, ada AWC, ada water cannon, apa sih tugasnya? Kami jelaskan semuanya, Pak. Kami bawa ke taman lalu lintas, oh masalah SIM ini bagaimana prosedur pembuatan SIM, kami kasih tahu semuanya. Setelah itu, anak ini kan kami antar pulang. Ya. Sebelum kami antar pulang, anak ini kami kasih snack lagi, Pak. Bapak pihak kepolisian mengasih Pihak kepolisian. Nanti Kapolres Damastraya langsung kasih snack. Kami kasih snack. Setelah dikasih snack baru kami antar pulang. Itu tidak dipungut biaya loh, Pak. Oh, gratis ya Pak? Gratis. Memang tidak dipungut biaya. Iya. Karena polisi ini dia melayani masyarakat. Anak-anak ini walaupun kecil, masyarakat itu kan generasi emas. Betul. Generasi penerus bangsa. Bisa jadi yang PAUD sekarang ini menggantikan Bang Heri. Iya, Bisa jadi yang PAUD ini gantikan saya besok, kan nggak tahu kita kan. Betul. Makanya kita harus memuliakan anak-anak. Iya. Kalau anak-anaknya udah mulia, kita dimuliakan juga nantinya. Percaya sama saya. Betul sekali Pak Rio. Jadi bahwasanya kunjungan ke Polres itu melalui mekanisme surat pertama kali. Kita kasih surat ke Polres yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala dinas atau Kemenak, dilayangkan ke Polres. Dan itu adalah bersifat gratis, tidak ada pungutan biaya. Betul. Oke Pak Rio,
masalah yang kita sebut bos tentang lalu lintas. Heeh. Adanya sekarang ini banyaknya kecelakaan. Mm-mm. Termasuk saya sendiri apabila ada terjadi kecelakaan saya malas lah melapor ke polisi itu karena saya takut nanti motor saya ditahan. Iya. Oh, saya ngurus ini sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari, nanti ada uang inilah gitu. Iya betul. Jadi itu terjadi pada masyarakat. Jadi ingin saya mengetahui apa sih kalau kita melapor ke polisi itu manfaatnya sekali. Oke. Polisi itu adalah pihak berwajib, Pihak berwajib. Oke, betul sekali. bukan pihak berguna ya. Oh, beda ya? Beda itu. Iya. Pihak itu adalah pihak berwajib. Jadi sekecil apapun kejadian tindak tanduk masyarakat silakan laporkan ke polisian. Tujuannya apa? Karena polisi itu hadir untuk melayani masyarakat. Contoh, si A dan si B kecelakaan, kecelakaan. Oke. Setelah kecelakaan, ini harusnya dilaporkan kepada petugas. Nanti petugas datang ke TKP. Setelah petugas datang ke TKP, dibawanya barang bukti, diukurnya lokasi, di mana titik tabraknya, dicarinya saksinya, diceknya korbannya, bagaimana korbannya. Kalau korbannya butuh operasi atau pengobatan secara intensif, ya dilaksanakan apakah dirujuk atau bagaimana. Itu tuh bisa dilaksanakan dan nanti pihak kepolisian akan menerbitkan laporan polisi. Laporan polisi ini adanya berdasarkan dari TKP tadi. olah TKP. Kan ada juga nih, Iya. orang ini kecelakaan, dia minta santunan asuransi, tetapi barang buktinya nggak mau dikasihkan. Bagaimana kami memproses? Betul. Sedangkan proses dari laporan polisi ini harus ada poin-poin yang tadi. Orangnya, Nah. kendaraannya, di mana, saksinya harus ada, itu baru ada laporan polisi. Setelah ada laporan polisi, kita baru menyerah, terbit LP-nya kan. Kita menyerahkan kepada pihak jasara harja. Jadi kalau korbannya meninggal dunia, dapat santunan 50 juta. Iya, Kalau iya. misalnya dulu luka berat atau luka ringan, ada santunnya 20 juta atau 25 juta kalau nggak salah saya itu. Tapi ada dari pemerintah. Ya Allah. Dan itu sayang sekali apabila orang yang terjadi kecelakaan tidak melaporkan ke pihak polisi. Iya, memang masyarakat saat ini apakah mindsetnya, saya nggak tahu juga sih. Setiap ada Takut kecelakaan sebenarnya. takut melapor. Takut sebenarnya. Ada juga Pak kejadian, dia kecelakaan hari Kamis, hari Senin baru dilaporkan karena si korban ini lukanya parah, harus mengalami operasi yang berulang kali, baru dilaporkan. Ya Allah. Nah, jadi kami Sebenarnya itu tidak boleh, Pak, tidak ya? boleh itu, harus dilaporkan segera. Jadi kami itulah namanya polisi, kemanusiaan yang kita utamakan lagi. Iya. Nah, ya namanya polisi Bapak sama tahu kan? Iya. Polisi itu Pak, saya kalau ke sekolah-sekolah atau misalnya ada rapat komite, saya larang orang tua murid itu anaknya jadi polisi. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Iya, misalnya kan rame nih, Iya. ibu-ibu kan udah SMA nih, sebentar lagi anaknya mau tamat. Siapa orang tua yang ingin anaknya jadi polisi? Oh, tunjuk tangan tuh. Iya. Oh, mau jadi polisi seperti saya ini? Iya. Jangan, nggak boleh, saya bilang. Iya. Kenapa tuh Pak Rio? Banyak pertanyaan kan? Polisi itu Bu, umpatan masyarakat. Betul sekali. Polisi itu berbuat benar saja, dia belum tentu baik, apalagi berbuat salah. Contoh, Betul sekali, iya. Bang Heri bawa mobil nih, bawa Iya, motor nih, iya. nggak pakai helm, ngantar anak nih, Ya. nih anak nih, Oke. SD-nya di sana. Ya. Rupanya ada saya di depan, Ya. nggak pakai helm kan saya stop. Saya bilang Pak Eri, dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 291 ayat 1, Pak Eri melanggar tidak menggunakan helm. Betul. Sedangkan Pak Eri butuh cepat nih, Ya. ya kan? Ya. Selanjutnya Pak Eri juga tidak menggunakan SIM, SIM. melanggar pasal 281 ayat 1. Di dalam undang-undang itu Pak, contoh aja 291 ayat 1 itu, setiap warga negara wajib menggunakan helm SNI. Tidak ada kecualinya tuh. Ya. Kecuali Heri tidak ada. Nah, iya betul. Kadang-kadang mikir, Pak Rio, pengawal hilang awak kau kan itu. Ya, kecuali kawan juga tidak ada di sana. Iya, betul. Karena di sana dijelaskan setiap warga negara. Iya. Kita lakukan penilangan, Pak Eri pasti gondok kan? Dongkol. Iya. Kantui mah Sirio ko patang ko awak bosobok di jalan, sosialisasi semuanya. Pernah lo awak antan di jalan lain. Iya. Ini anak kamari nak kasih pernah lo bagian lain. Iya. Contoh ini ya. Iya. Tapi ada pakai helmnya tilang. Iya. Pasti dongkol Pak Eri kan? Betul. Padahal saya sudah berbuat benar saya itu Pak. Betul sekali, betul. Makanya saya bilang sama orang tua tuh, jangan lagi Bu
nanti anak ibu dapat umpatan dari orang lain. Karena polisi itu berbuat benar saja dia belum tentu baik, apalagi berbuat salah, saya bilang. Tapi perbuatan Pak Rio insya Allah akan dibalas oleh Allah Nah, Subhanahu wa kita Ta'ala. kembali kepada konsep awal tadi. Iya, Apa konsepnya? Niatkan dengan baik, laksanakan dengan baik, insya Allah kita bernasib baik. Percaya sama saya. Betul sekali. Orang yang baik hari ini belum tentu baik di hari esok, dan orang yang tidak baik hari ini pun belum tentu juga tidak baik di hari esok. Jadi kita sebagai kepolisian yang tugas kami adalah melayani. Contoh Pak Eri sekarang ini tidak berbuat baik pada saya. Iya. Rupanya di hari esok Pak Eri perlu dengan saya. Iya. Saya tetap menganggap Pak Eri sebagai warga negara yang baik. Masalah. Karena polisi itu tugasnya melayani, Pak, bukan dilayani. Oh iya. Jangan nanti saya datang ke sini Bapak layani saya, enggak. Enggak. Saya melayani Bapak, apa Pak Eri, apa yang bisa saya bantu. Seperti itu. Iya. Oke. Saat ini kan ada kendala kita dalam pembayaran pajak. Iya. Maksudnya mati nih pajak nih. Mati pajak. Kalau maksud saya mati pajak ini, apakah itu berhak pegawai kepolisian menilang dulu pertama kali nih? Iya. Yang kedua, ada nggak keringanan dari pemerintah saat ini? Betul. Itu sekarang ini, Pak, saya tengok-tengok di media sosial, polisi tidak boleh menilang pajak yang mati. Ya itu. Banyak kan Ya, di media banyak. sosial? Ya, media sosial. Itu salah itu. Polisi itu tugasnya benar melakukan penindakan terhadap kendaraan mati pajak. Karena setiap pembayaran pajak kita lakukan pengesahan. Oke, ya. Coba Bapak tengok STNK Bapak, ini notis pajak. Ya. Ini kan notis STNK nih. Bapak bayar pajak nih. Di sini kan ada pengesahannya. Ya, ada belakangnya. Ya, oke. Jadi setiap polisi itu berhak melakukan penindakan atau penilangan terhadap kendaraan yang mati pajak. Berhak, Pak. Berhak ya. Berhak. Jadi itu adalah hoax sebenarnya Hoax. yang terjadi buat saya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Oh, Baca betul, isinya di sana. siap. Nanti di sana akan tertera. Oke. Itu disahkan sekali 1 tahun not pajak itu. Oh, betul. Setelah disahkan, baru pajaknya hidup. Iya. Coba Pak Eri tengok buka STNK-nya kan bawa balik itu. Ada. Ada kotak 4 buah tuh, Ya, ada di ya. tanda tangan itu sah katanya kan. Dan selanjutnya saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat memang sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya? Ada kebijakan 5 untung, Pak. Ada kebijakan 5 untung ya. 5 untung ini dari bulan Agustus loh, Pak. Dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus, bukan baru ini, dari bulan Agustus. Ya Allah. Nah, apa saja itu? Pertama, gratis bea balik nama. Ya, balik nama. Contoh Pak Eri nih. Ya. Pertama mobil harus atas nama Pak Eri nih. Ya. Nah, rupanya istrinya, oh ini kayaknya abang ini Ya. apa dia harus sama saya nih. Ya. Ah, itu gratis tuh. Gratis sekarang ya. Oke. BBNKB. BBNKB. Ya. Jadi misalnya dari luar daerah ke sini. Gratis itu, Pak, masuknya. Selanjutnya pajak yang tertunggak. Contoh, mati pajaknya 2 tahun, dibayar 1 tahun, Wah, dibayar keren 3 tahun, bayarnya 2 tahun. Mati pajaknya 10 tahun. 10 tahun, bayarnya 2 tahun juga, Pak. Wow, keringan yang sangat besar ya. Keringanan yang luar biasa. Jadi sekarang ini Polres Damasraya di samping memberikan pelayanan kepada publik, kami dari kepolisian, mulai dari saya mungkin selaku dari Unit Kamsel dan seluruh Babin Kamtibmas di 53 negara itu memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat kita ini semuanya bisa melakukan pembayaran pajak untuk mengurus pajak kendaraannya, karena keringanan yang luar biasa. Betul. Banyak tuh di kampung-kampung atau di pelosok-pelosoknya mungkin karena jauh, mungkin mati pajaknya ada 10 tahun, ada 8 tahun, itu bayarnya 2 tahun loh, Pak. Syaratnya apa? Bawa cek kendaraan. Kalau nggak bisa bawa kendaraan, dicek fisik. Setelah itu bawa STNK, bawa BPKB. Urus ya Samsan. Ringan sekali. Ringan saat ini sekali. kan, ya. Cuman masyarakat terkadang tidak mengetahui atau dapat cerita dari orang. Dan itu kami ragu, Pak. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Benar itu, sebenarnya. Pak. Itu pun Benar, berakhir tanggal 12 November ini. Oh, sudah hampir dekat ya. 12 November, sekarang tanggal 3, berarti lebih kurang 9 hari lagi. 9 hari ini gunakanlah manfaat itu. Insya Allah itu sangat ringan sekali. Dan untuk masalah progresif pun dari pihak Samsat, orang Pemdanya juga menyampaikan, kalau dulu kan kendaraan Avanza roda 4 itu kan kena pajak progresif. Betul. Sekarang ini, Pak, keringanannya
2000 cc ke bawah nggak kena progresif. 2000 ke bawah tidak kena progresif. Iya. 2000 ke atas kena itu. Innova kena itu karena 2000 kan. 2000 ya. Heeh. Innova, Fortuner, Pajero semua kena ya. Nah tuh. Iya. Selanjutnya satu lagi keunggulan sekarang. Misalnya Pak Eri pakai Fortuner nih atau Oke. Pajero. Ya. Pajaknya 7 juta. Ya. Sekarang kan belum 11 nih. Mati pajak mobil Pak Eri itu bulan 5. Ya. Berarti kan cepat 6 bulan tuh. Betul. 6 bulan kan? Ya. Pak Eri bayar sekarang. Setelah Pak Eri bayar, Pak Eri dapat pengurangan pembayaran pajaknya 10%. Diskon 10%. Diskon 10%. Iya. Berarti kalau 7 juta berarti kan 700.000 tuh. 700.000 lumayan. Berarti Pak Eri membayar cuma 6.300.000 lagi. Oke, iya. Jadi sekarang ini memang pemerintah dan pihak kepolisian itu memberikan upaya yang luar biasa kepada masyarakat supaya masyarakatnya lebih tertib dalam berlalu lintas, intinya untuk mengurangi angka kecelakaan ini. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Iya. Masya Allah, pihak kepolisian dan pihak pemerintah yang ada Iya. di Sumatera Barat ini selalu menggaung-gaungkan untuk mengurangi angka kecelakaan Betul. dan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dan meringankan beban-beban masyarakat agar bisa tertib dalam berlalu lintas. Betul. Sebelum kita tutup, Pak Rio, karena kita udah bincang-bincang, boleh sedikit kasih closing statement untuk masyarakat. Ya, saya selaku dari Kepala Unit Kamsel mewakili Polres Damasraya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat saya ajak untuk tertib berlalu lintas. Ingat Pak Eri, setiap kecelakaan itu berawal dari pelanggaran, Pak. Jadi janganlah kita melakukan pelanggaran supaya tidak celaka. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah. Saya banyak sekali melihat dan mendengar orang yang kecelakaan, terkadang nih, tolong jago anak awak di. Mungkin karena dia udah parah, tolong liatin anak saya. Kan sedih kita mendengar tuh, Pak. Betul sekali. Jadi kalau memang kita sayang sama anak, sayang sama istri kita, mari kita tertib berlalu lintas. Masa depan anak kita, semuanya itu kita yang akan turut mensupport anak-anak kita. Di luar sini, Pak, kita hanyalah seperti debu sama orang-orang. Tapi di dalam keluarga, kita adalah bumi dan langitnya anak-anak kita. Sama kayak Pak Eri atau saya di kantor cuman sebagian kecil, Pak. Iya. Tapi di dalam keluarga saya, Pak, anak saya itu bangun pagi sama saya, mandinya sama saya, sekolahnya saya antar, pulangnya sama saya bumi langitnya. Betul. Nah, jadi kalau saya misalnya nggak hati-hati berkendara, nanti yang celaka siapa? Yang celaka saya, yang ruginya siapa? Anak-anak kita. Jadi mari kita untuk tertib dalam berlalu lintas. Seperti itu, Pak Eri. Oke. Baiklah pemirsa di rumah, pesan dan telah disampaikan oleh Pak Rio bahwasanya jagalah dan gunakanlah bahwa tentang berkendaraan agar kalian bisa menjaga dan menurunkan angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Damasraya. Wakil kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.